Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa lagi di dalam program pendalaman Alkitab, di dalam pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada Sabat ini, di dalam pelajarannya yang ke-10 dengan judul Aturan Main. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun dan mengarahkan kehidupan kami. Sehingga ketika kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini bermanfaat di dalam mengarahkan kami terus setia kepada Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Aturan main. Di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ya, ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan demikian. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Demikian ayat inti kita dalam pelajaran Sekolah Sabat yang ke-10 pada saat ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama setelah kejatuhan Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan mengizinkan setan menguasai dunia ini, tetapi Tuhan memaksakan atau memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan tertentu kepada setan. Apa saja aturan atau batasan-batasan tersebut yang mengatur konflik kosmik antara Tuhan dan setan. Dan yang akan kita pelajari pada bagian yang pertama adalah adanya aturan konflik, ya. Aturan konflik. Nah, yang kedua adalah adanya batasan konflik itu. Dan yang ketiga, adanya senjata konflik. Untuk itu kita akan bahas lebih dalam dan lebih jelas. Bagian yang pertama, aturan konflik, ya. Aturan konflik. Sebelum datangnya agama Kristen, sejarah telah menyatakan bahwa ada begitu banyak orang yang menyembah berhala. Namun, apa sebenarnya yang melatar belakangi sehingga terjadinya penyembahan berhala tersebut? Ya, kita tahu bersama ada begitu banyak dewa-dewa, dewi-dewi yang berasal dari Mesir, Kanaan, Romawi, dan Yunani, dan sebagainya. Dan ini oleh karena perbuatan setan, malaikat yang telah jatuh itu. Dan ketika umat Allah ingin membangun kembali bait suci, terjadilah pertempuran untuk mempengaruhi pikiran Raja Kores. Kemudian setan berperang melawan Gabriel selama 3 minggu. Ini di dalam sejarah nubuatan. Sampai ia menerima bantuan dari Yesus sendiri atau Mikael. Saudaraku, Tuhan tidak menggunakan seluruh kuasanya untuk melawan setan. Dia membiarkan musuh memiliki sejumlah kuasa di planet ini. Mengapa? Karena Tuhan adalah kasih, ya. Tuhan adalah kasih. Itulah karakter Allah. Tuhan tidak menggunakan paksaan atau memaksa siapapun untuk menurut atau menaatinya. Poin yang kedua di dalam pelajaran kita adalah adanya batasan konflik. Mari kita lihat. Batasan konflik yaitu batasan waktu, di mana Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa setan telah diberi wewenang atas dunia ini. Di dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-6. Pada suatu kali ketika dalam sejarah, ia mengalihkan wewenang itu kepada suatu kekuatan politik keagamaan, ya. Kuasa ini juga diberi kepada kuasa-kuasa yang lain, tetapi batas-batas waktu diberlakukannya dalam sebuah sejarah nubuatan 42 bulan yang merupakan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Boleh kita katakan dengan kata lain, ada 1260 tahun. Sesuai dengan Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-5, Wahyu pasal 11 ayat 2, dan Wahyu pasal 12 ayat 6
dan 14. Nah, setan sendiri juga diberi batas waktu. Meskipun batas waktu tersebut tidak diukur dalam tahun yang pasti. Karena Yesus menang di kayu salib, itu tandanya iblis memiliki waktu yang singkat. Di dalam Wahyu pasal 12, ayat 10 sampai 12. Nah, yang terbaik dari semuanya, kita tahu bahwa Allah telah menetapkan waktu ketika setan dan para malaikatnya akan kehilangan semuanya, ya, kehilangan kekuasaannya dan pengaruhnya. Dan Alkitab mencatat itu di dalam Roma pasal 16 ayat 20, Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10, dan Matius pasal 25 ayat 41. Kita lihat batasan selanjutnya adalah batasan fisik. Ketika Ayub membantu untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan batasan fisik, ya. Nah, dalam suatu dewan makhluk sorga, setan muncul di antara mereka. Ini dalam konteks cerita mengenai Ayub dicobai. Kemudian, menghadapi tuduhan-tuduhan publik yang dibuat setan terhadap Tuhan, dia menunjukkan kasus atau peristiwa cerita Ayub. Setan menuduh Ayub dengan mengatakan bahwa dia memberikan perlindungan yang tidak adil kepada Ayub, ya, di dalam Ayub pasal 1 ayat 9 sampai 11. Tuhan mengizinkan dia menyerang harta milik Ayub. Tetapi ingat saudara-saudara, setan tidak diberi kuasa untuk, ya, menyerang dalam konteks mengambil nyawa dari Ayub. Kemudian menghadapi kesetiaan Ayub, setan tetap bersikeras untuk mempertahankan tuduhannya terhadap Tuhan, bahwa Tuhan itu tidak adil dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya dalam cerita ini, Tuhan mengizinkan setan untuk menyakiti Ayub secara fisik, namun tidak membunuh Ayub. Dalam Ayub pasal 2 ayat 6 sampai 7. Nah, kita belajar banyak hal dalam cerita Ayub. Seperti adanya aturan main dalam konflik kosmik ini. Dan tentunya ada parameter di pengadilan sorgawi yang dengannya tuduhan yang diajukan terhadap Tuhan dapat diselesaikan. Pada bagian yang ketiga, bagian yang terakhir adalah senjata konflik. Ya, mari kita lihat. Pembatasan yang kedua, yaitu dalam Yohanes 14 ayat 30. Tuhan itu maha kuasa, sedangkan setan tidak berkuasa. Tuhan dapat memaksakan pembatasan kepada musuh, dan musuh tidak dapat memaksakan pembatasan terhadap Tuhan. Akan tetapi, karena karakter Tuhan sendiri, dia telah membatasi tindakannya sendiri tanpa mengurangi sedikit pun kekuatannya. Nah, Tuhan memiliki batasan seperti pemberian kehendak bebas dan aturan-aturan lainnya tentunya. Dan ini mencegahnya memberantas kejahatan dari dunia ini yang dapat menyebabkan orang mempertanyakan keberadaan Tuhan ataupun mengenai kebaikan Tuhan. Namun, saudaraku, dinubuatkan bahwa akan ada suatu masa dalam sejarah, dan itu akan segera terjadi. Apa itu? Ketika semua orang yang mengambil bagian dalam konflik, dalam konteks Wahyu 22 ayat 11, kemudian Allah akan bebas bertindak untuk menghancurkan kejahatan sepenuhnya, dan akhirnya kejahatan tidak akan berlangsung lagi. Nah, senjata yang kita dapat gunakan berdasarkan Markus pasal 9 ayat 29 dikatakan, mengapa ada aturan-aturan dalam kosmik konflik? Masalah yang diperdebatkan bukanlah siapa yang lebih kuat, ya. Masalahnya adalah siapa yang benar, dan pertanyaannya adalah apakah Tuhan adil atau tidak adil dalam berurusan dengan makhluk-makhluknya. Salah satu aturan yang kita ketahui adalah bahwa ada kekuatan yang dapat mendobrak batasan itu, yaitu apa? Doa. Dengan kata lain, ketika saya dan saudara kita berdoa, artinya kita memberi wewenang kepada Tuhan untuk bertindak dengan cara yang tidak akan Dia lakukan jika kita tidak memintanya.
Saudaraku, tidak masalah apakah kita mengerti atau tidak cara kerja senjata ini, yaitu doa. Namun yang paling penting, senjata ini akan berfungsi dan melalui doa kita dapat mewujudkan nasihat di dalam Yakobus, ya. Dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, sebagai closing statement, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa musuh tidak dapat mengalahkan orang yang rendah hati, orang-orang yang belajar tentang Kristus dan firman-Nya, orang yang berjalan dengan penuh doa di hadapan Tuhan. Kristus menempatkan dirinya sebagai tempat berlindung dari serangan si jahat. Saudaraku, setan diizinkan untuk menggoda Petrus, seperti ia diizinkan juga untuk menggoda Ayub. Tetapi ketika pekerjaan itu selesai, setan harus berhenti. Dengan demikian, kuasa dan kekuatan setan dapat dikalahkan oleh Tuhan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan di dalam kehidupan iman dan rohani kita. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya nasihat firman Tuhan yang kami telah pelajari bersama dapat menguatkan, meneguhkan iman kami, tetap setia kepada Tuhan, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua menyelamatkan kami sekalian. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.